siapa di dunia ini yang masuk surga tanpa pernah melaksanakan sholat? Ya nggak tahu, jawab Abu Hurairah. Ya orang itu, karena Islamnya itu pas perang Uhud. Dia itu belum sempat apa-apa, baru syahadat terus mati. Makanya ada cerita seseorang punya gadis-gadis banyak, kepingin gadisnya itu laku, dia ada penyair top, diajak ke rumah, dimasakkan, dihormati, sembelihkan kambing, ditempatkan yang luar biasa, penyairnya itu puas. Besoknya dia menggubah syair tentang cantiknya putrinya tuan rumah itu, sehingga beberapa hari kemudian seluruh orang melamar istrinya itu gara-gara digubahkan syair oleh sang penyair. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, itu juga masing-masing mengambil bagiannya. Kalau orang itu sudah mukmin ya akan bertambah takwa. Seperti tadi Hasan Basri, dia mengatakan sudah 30 tahun saya itu memaksa diri untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya. Tapi justru diingatkan itu bukan soal ibadahnya, tetapi kualitasnya, ikhlasnya. Berarti yang diambil oleh Hasan Basri itu adalah takwa dalam bentuk lebih ikhlas, lebih rendah hati. Kalau yang diambil itu agar bertakwa itu yang mengambil adalah Ibnu Abbas, ya tadi mencoba untuk lebih menghargai kepada Gusti Allah. Kalau dia kebetulan sakit lalu diselamatkan oleh seorang dokter, gaya bicaranya itu lebih mengagungkan Gusti Allah, cukup mengatakan, dokter terima kasih kamu telah membantu saya, menyelamatkan saya, tanpa harus kemudian mengatakan kalau saja tidak ada kamu tentu saya sudah mati. Ya belum tentu, mungkin ada dokter yang lain, mungkin ada ini yang lain. Nah Ibnu Abbas cara mengambil takwanya itu dengan gaya bicara yang lebih mengagungkan kepada Gusti Allah. Kalau yang membaca itu adalah orang-orang ateis, orang-orang yang suka menyembah berhala, orang yang suka menghina Nabi, itu mereka menjadi tidak gampang putus asa. Jadi Al-Quran itu bicara kadang-kadang itu keras sekali, bicara kepada orang kafir keras, kepada orang munafik keras, tetapi tetap memberi harapan. Karena itu kalimat la'allakum tattaqun itu kalau yang membaca itu orang yang penuh dengan dosa, itu tetap disemangati oleh Gusti Allah bahwa kamu dalam keadaan apapun itu bisa menjadi orang takwa. Ada orang itu yang sangat menyakiti Nabi Muhammad dan itu sepupunya, namanya itu Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, berarti Abdullah dengan Haris itu kakak adik. Berarti Nabi Muhammad dengan Haris itu adalah dengan Abu Sufyan itu sepupu. Nah di Mekah itu Abu Sufyan itu ahli syair, dan syairnya itu digunakan untuk menyerang Nabi Muhammad. Padahal syair itu kalau di eranya Kanjeng Nabi itu kalau sudah syair itu sudah luar biasa itu. Kayak sekarang itu apa ya syair itu ya? Mungkin medsos atau apa ya, pokoknya begitu kena syair itu kalau disanjung ya jadi terkenal, kalau dijatuhkan ya ambles pokoknya itu. Makanya ada cerita seseorang punya gadis-gadis banyak, kepingin gadisnya itu laku, dia ada penyair top, diajak ke rumah, dimasakkan, dihormati, sembelihkan kambing, ditempatkan yang luar biasa, penyairnya itu puas.
Besoknya dia menggubah syair tentang cantiknya putrinya tuan rumah itu. Sehingga beberapa hari kemudian seluruh orang melamar istrinya itu gara-gara digubahkan syair oleh sang penyair itu. Makanya penyair itu betapa luar biasanya itu. Nah, salah satu ahli syair yang suka mengejek Nabi itu misananya sendiri, sepupunya, namanya itu Abu Sofyan. Abu Sofyan. Lah Abu Sofyan itu ketika Kanjeng Nabi melaksanakan umroh itu tiba-tiba saja tobat, datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah nggak mau nemuin, saking jengkelnya dan memberi pelajaran, udah nggak mau nemuin. Datang kepada Abu Bakar, kepada siapa, Kanjeng Nabi itu tidak mau nemui. Nah terus siapa? Abu Sofyan itu ngancam. Cara ngancamnya itu mengambil anaknya, dibawa ke padang pasir sambil menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Saya kalau nggak diterima sebagai tamu kepada Nabi Muhammad, saya akan bawa anak saya ini ke ke padang pasir, nggak mau makan, nggak apa, mati ya sudah, daripada nggak ditemuin Nabi Muhammad. Lah Nabi diancam kayak gitu ya, keluar kasihannya ya. Terus dipanggil sama Kanjeng Nabi. Jadi kadang-kadang zaman dulu itu juga sudah ada ngancam-ngancam kayak gini tuh, yang dulu saya punya pengalaman sekolah di Mesir itu juga ada santri itu yang ngancam dosennya itu waktu menghafalkan Al-Quran, orang Thailand. Dulu kalau kuliah di Mesir itu disuruh menghafalkan 8 juz, dia nggak hafal-hafal. Caranya biar lulus itu sudah putus asa, udah ujian nggak pernah lulus, terus dia ujian terakhir sambil membawa tiket. Begitu dites, tiketnya dikeluarkan. Ini lulus nggak lulus saya mau pulang. Kalau nggak lulus ya pulang nggak bawa ijazah. Kalau lulus ya pulang bawa apa? Ijazah. Jadi diancam, dosennya itu diancam, ya akhirnya lulus. Entah ujiannya pakai kulhu atau pakai apa, pokoknya lulus. Jadi kadang-kadang orang kiai-kiai itu diancam. Nabi itu juga dulu pernah diancam kayak gitu. Diancam. Pokoknya saya kalau nggak diterima, anak saya akan saya sekalian bawa ke padang pasir, biarkan saya mati kepanasan. Akhirnya ya Nabi terus luluh, terus dipanggil, diterima dengan baik, terus dia menjadi Islam yang baik. Pada saat perang Hunain, ya pada saat perang apa? Hunain. Perang Hunain itu kan pertama kali Kanjeng Nabi itu kan kalah. Nah, pas kalah itu banyak yang kocar-kacir, lari semuanya. Tapi sebagian sahabat ada yang tidak lari. Nah, salah satu yang tidak lari itu adalah Abu Sofyan. Lalu perang lagi, dikumpulkan sahabat-sahabat yang top-top itu. Terus perang yang kedua kalinya, perang Hunain menang. Setelah semuanya menjadi tenang, Nabi mulai menghitung sahabatnya. Yang pegang kendali kendaraannya Nabi itu Abu Sofyan. Begitu Nabi tahu Abu Sofyan, Kanjeng Nabi bilang kepada Abu Sofyan itu, bilangnya ya akhi, wahai saudaraku. Dia dipanggil ya akhi itu senengnya minta ampun. Dipanggil saudaraku, nangis dia, nangis terharu, karena dulu ketika Islam hampir tidak diterima. Setelah perang Hunain tidak hanya diterima, tapi dipanggil ya nangis dia, terharu sekali. Nah itu Abu Sofyan itu ketika dia mati itu, mau mati itu, ditangisi sama putri-putrinya. Itu jawabnya Abu Sofyan itu begini, jawabannya itu agak pede-pede gimana gitu. Kamu nggak perlu nangis, saya ini sejak Islam, saya tidak pernah lagi melumuri diriku dengan dosa. Saya sejak Islam itu menjadi orang baik, tidak terlumuri oleh dosa apapun. Saking pedenya. Ya diantaranya karena ada semangat-semangat Al-Quran itu, meski awal itu nadanya itu kayak
marah kayak apa ya, bicara orang kafir, bicara tentang munafik, bicara tentang ini kan seperti memberi putus harapan. Tapi ketika nasihat semuanya itu sudah selesai, itu dipungkasi dengan nasihat. Ya ayuhan nasu budu robbakum. Terus diakhiri dengan la'allakum tatakun. Bahwa siapapun kalian, asalnya apapun, munafik, kafir, apa itu kamu punya harapan la'allakum tatakun. Dan berkat itu orang yang nggak pantas-pantas masuk Islam itu bisa masuk Islam. Ada yang diajak kemana-mana tidak masuk Islam, ya ada. Tapi begitu perang Uhud tiba-tiba datang masuk Islam. Begitu perang Uhud datang dan masuk apa? Islam. Karena masuk Islamnya itu waktu perang Uhud ya langsung datang langsung apa? Perang. Begitu perang mati. Makanya Abu Hurairah ketika menceritakan orang ini, ketika semuanya sudah berakhir dan Kanjeng Nabi sudah wafat apa-apa itu, Abu Hurairah kalau cerita itu mesti pakai pertanyaan, siapa di dunia ini yang masuk surga tanpa pernah melaksanakan sholat? Abu Hurairah itu gaya ceritanya itu, siapa di dunia ini yang masuk surga tanpa pernah melaksanakan sholat? Ya nggak tahu, jawab Abu Hurairah. Ya orang itu, karena Islamnya itu pas perang Uhud. Dia itu belum sempat apa-apa, baru syahadat terus mati. Dan Rasulullah memberi kesaksian orang ini masuk apa? Surga. Ya karena diantaranya ada model-model nasihat dari Rasul, dari Al-Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu takwa. Takwa itu apa sih? Ya menjaga diri dari kemarahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana ya? Masing-masing menyempurnakan dirinya. Karena itu sering diartikan takwa itu adalah upaya untuk menyempurnakan diri. Takwa itu enggak ada ujungnya. Dia mulai bisa setar dari manapun tanpa punya ujung. Karena manusia dalam kesempurnaannya itu selalu nisbi. Hasan Basri sudah ibadah 30 tahun begitu tetap masih merasa perlu meningkatkan takwa. Ibnu Abbas perlu meningkatkan takwa. Umar masih takut karena ada sahabat itu yang dipercayai oleh Nabi, diberitahu nama-nama orang munafik. Namanya siapa ya? Lupa saya, namanya Sirru Rasulillah. Orang yang diberi rahasia Rasulullah. Karena dititipi nama-nama munafik. Umar itu saking takutnya itu tanya terus sama orang ini, nama saya ada apa enggak? Nama saya ada apa enggak? Ngotot dia itu. Ngotot nama saya ada, Pak. Begitu dinyatakan enggak ada, alhamdulillah. Nama saya enggak ada di nama-nama daftar orang-orang munafik. Masing-masing kepingin meningkatkan takwanya kepada Allah Gusti Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la'allakum tatakun itu memang tidak ada ujungnya. Siapa yang bisa merasa berada di ujung ketakwaan? Enggak ada. Karena itu semua orang membaca ayat ini mengambil bagiannya sendiri-sendiri. Mulai dari yang paling terperosok, orang-orang munafik, orang-orang ini, sampai orang yang paling takwa tetap mengambil perannya masing-masing dalam meningkatkan diri. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjaga diri. Biibadatihi, dengan ibadah kepada Gusti Allah, menjaga iqabahu, terhadap atau dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena siksa itu kalau dalam pandangan
orang-orang yang salikin, orang-orang yang berjalan kepada Gusti Allah itu salah satunya adalah hilangnya nikmat ibadah kepada Gusti Allah. Hilangnya nikmat bisa beribadah malam kepada Gusti Allah. Kadang orang-orang itu kan berpikir siksanya Allah itu yang asalnya punya kekayaan sekian tiba-tiba turun sekian itu sudah dianggap itu siksanya Allah gitu ya. Apa gitu. Tapi orang-orang yang as-salikin atau orang-orang apalah kita menyebutnya itu, kemarin saya bisa tahajud kok sekarang tidak lagi bisa tahajud. Kemarin saya menikmati ibadah, sekarang kok rasanya kurang begitu nikmat. Itu rasanya khawatir, itu bagian dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu saya khatam Al-Quran 2 kali, tapi tahun ini kok ada kekhawatiran, jangan-jangan ini adalah bagian dari tanda kutip siksa yang menimpa kepada orang tersebut. Makanya orang ketika membaca la'allakum tattaqun itu punya cakrawala, punya persepsinya sendiri-sendiri. La'allakum tattaqun. Wala'alla fil asli iku litaraji. La'alla di dalam asalnya adalah litaraji. Wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Kalau dalam pangendikane Gusti Allah itu tahqiq. Kalau bagi Allah itu tahqiq. Tapi kalau bagi kita itu taroji, karena kita tidak tahu hasil. Kalau Gusti Allah kan sudah tahu hasilnya, jadi nggak ada yang jangan-jangan, itu nggak ada. Gusti Allah itu nggak pernah ada jangan-jangan, karena Allah sudah tahu ujungnya. Namanya litahqiq. Tapi kalau bagi kita ya, karena kita tidak tahu ujungnya ya tetap aja kita bicaranya ini. Kalau kita minum obat, ya semoga sembuh, ya kan? Kita kan nggak tahu ujungnya. Tapi kalau Gusti Allah kita makan obat, Allah udah tahu deh umur kita itu berapa, kan kita tahu. Masa Allah bilang, ya insya Allah kamu sembuh gitu? Kok insya Allah sih, Gusti Allah kok pakai apa? Insya Allah kan sudah tahu ujungnya kalau Gusti Allah. Jadi menggunakan kalimat ta'ala itu karena Allah berbicara kepada kita yang kita tidak tahu ujungnya. La'allakum tattaqun.